Bagaimanapun, begitu Qin Chen ditekan oleh Jialuo Mingzu, dia akan benar-benar menjadi korban bagi Jialuo Mingzu. Namun sebelumnya, bahkan ketika Qin Chen berada dalam bahaya paling besar, Kaisar Simei tidak pernah mengambil tindakan putus asa, dan hal itu sendiri tidak masuk akal. Kelambanannya adalah kelemahan terbesar. Karena kamu sudah melihat semuanya, kamu tidak mengungkapkannya sebelumnya. Hehe, apakah kamu merasa kasihan pada keluarga budak? Ucap Kaisar Simei terkekeh, suaranya lembut dengan godaan yang tak ada habisnya. Suara lembut itu membingungkan, dan langsung masuk ke telinga Qin Chen. Kekuatan pesona yang tak terlihat tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Keluar dari sini. Ucap Qin Chen berteriak dengan marah, dan api teratai hijau kekacauan tiba-tiba menyala di benaknya. Saat kekuatan menawan ini memasuki tubuhnya, Qin Chen dengan paksa mengaktifkan api teratai hijau kekacauan. Api teratai hijau kacau yang sebelumnya menghalangi kain kafan itu terbakar dengan cepat, dan nafas api yang menakutkan dengan cepat menyapu pikiran Qin Chen, mencoba untuk secara paksa mengusir kekuatan menawan Kaisar Simei. Dalam perjalanan dari benua Tianwu, Qin Chen bertemu dengan banyak orang kuat yang memiliki pesona. Dia tahu bahwa ketika dihadapkan dengan orang kuat yang menguasai seni pesona, dia tidak boleh membiarkan pihak lain menyerang jiwanya, karena begitu dia jatuh ke dalam ilusi pihak lain. Jiwanya akan binasa dan menjadi mainan satu sama lain. Hihihi, teman kecil, kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Kamu benar-benar menggunakan kekuatan api untuk membakar keluarga budak. Keluarga budak sangat tidak nyaman dibakar. Ucap Kaisar Simei terkekeh. Suara lembutnya terus bergema di benak Qin Chen. Nafasnya seolah menyentuh telinga Qin Chen, membuatnya merasa panas di sekujur tubuhnya. Di lautan jiwa Qin Chen, nyala api tak berujung menyala, dan di dalam nyala api, sosok Kaisar Simei yang menggoda muncul. Dia mengenakan kain kasa, dengan sisik-sisik halus menutupi tubuhnya, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya yang seputih salju yang terlihat. Wajahnya yang sangat cantik dipenuhi butiran keringat, dan bibir merah cerinya penuh godaan. Panas sekali, sangat tidak nyaman bagi keluarga budak untuk terbakar oleh api. Dalam kobaran api, sosok Kaisar Simei menjulang, kain kasa beterbangan, dan salju putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul di depan mata Qin Chen, membuat darahnya melonjak dan matanya kabur. Tidak baik, di tengah rasa pusing dan kebingungan yang hebat, Qin Chen menggigit lidahnya dengan keras untuk membangunkan dirinya. Sial, api teratai hijau kekacauan ini tidak bisa menghentikan kekuatan menawan Kaisar Simei. Gumam Qin Chen ketakutan di dalam hatinya. Meskipun dia telah bersiap untuk kekuatan Kaisar Simei, hanya ketika kekuatan pesona yang menakutkan ini menyerbu pikiran Qin Chen barulah dia menyadari betapa menakutkannya pesona tingkat kaisar. Jika dia tidak bersama Sisi selama ini dan memiliki ketahanan alami yang kuat terhadap pesona, dia pasti sudah jatuh sekarang. Istana 10 Kesengsaraan. Teriak Qin Chen tampak serius dan langsung mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan bencana gelap yang bergulir melonjak, dan aura gelap yang dingin muncul, bertabrakan keras dengan kekuatan pesona Kaisar Simei. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan, Kaisar Simei mengerang, dan sosok yang muncul di benak Qin Chen hancur dalam sekejap. Di aula luar, Qin Chen tiba-tiba mundur, mengeluarkan seteguk darah, dan menatap Kaisar Simei dengan mata dingin. Kaisar Simei juga mendengus, mengerutkan kening pada Qin Chen, dan kemudian terkekeh, saya tidak menyangka harta teman kecil saya begitu kuat, sungguh menarik. Saya tidak tahu apa kekuatan dingin itu sebelumnya. Beberapa tidak bisa dimakan, sungguh sayang sekali. Apakah kamu tidak menyukai pelayanku? Ini pertama kalinya Anda dan saya bertemu. Mengapa Anda harus begitu memusuhi keluarga budak? Bukankah lebih baik keluarga budak melayani Anda dengan baik? Hihihi, ucap Kaisar Simei berkata sambil terkekeh, menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, matanya penuh godaan. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, leluhur Wan Guming tampak kusam. Melayani Tuan Chen, mungkinkah sesuatu yang tak terlukiskan telah terjadi di lautan jiwa Tuan Chen sebelumnya? Senior Simei, jika kamu benar-benar tidak bermusuhan, kamu seharusnya berinisiatif menjelaskannya dari awal, dan sengaja menyembunyikannya sampai sekarang. Tidakkah kamu ingin menangkap kami semua sekaligus? Ucap Qin Chen memandang Kaisar Simei dengan mata dingin. Kaisar Simei memutar matanya ke arah Qin Chen dengan ketidakpuasan, teman kecil, bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepada keluarga budak? Keluarga budak akan marah. Faktanya, musuhmu dan musuhku sama-sama Jialuo Mingzu. Mengapa kamu dan aku tidak bekerja sama untuk mengalahkannya?
Kita bisa meninggalkan tempat ini bersama. Bagaimana menurutmu? Ucap Kaisar Si Mei terkekeh. Di bawah, ekspresi Jialuo Mingzu berubah drastis. Apa? Bekerja sama. Qin Chen mencibir, jika junior ini tidak salah, alasan mengapa senior menyembunyikan dirinya adalah karena meskipun senior telah lolos dari masalah setelah bertahun-tahun, jiwa dan asal-usulnya telah rusak parah. Jika senior ingin memperbaiki itu, Anda harus menelan asal dan kekuatan jiwa yang cukup bukan. Tujuan senior adalah membiarkan aku dan Jialuo Mingzu saling membunuh, dan kemudian kamu akan kembali untuk mendapatkan keuntungan. Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Kaisar Si Mei tersenyum lembut, hei, apakah kamu telah melihat semua ini? Kamu memang jauh lebih pintar dari Jialuo Mingzu. Sayangnya, meskipun kamu bisa melihatnya, kamu masih akan mati hari ini. Kekuatan Kaisar Agung yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Biarkan aku melahap asal-usul Jialuo Mingzu terlebih dahulu, dan kemudian aku bisa mencicipimu setelah memulihkan beberapa kultivasi. Ucap Kaisar Si Mei terkekeh dan menatap langsung ke arah leluhur Jialuo Mingzu. Tidak, buka. Ekspresi Jialuo Mingzu berubah drastis ketika dia melihat ini, dan dia meraung dengan marah. Dengan keras, dia langsung menyulut jiwa dan asal-usulnya yang terbakar, dan aura Kaisar Semu yang menakjubkan meledak, menyerang segala arah dengan gila. Dia harus melepaskan diri dari belenggu Kaisar Si Mei. Jialuo Mingzu, jangan sia-siakan usahamu. Ucap Kaisar Si Mei mencibir, dia menekannya dengan ringan, dan dengan keras, Jialuo Mingzu meraung, dan aura Kaisar Semu di tubuhnya meledak, dan dia berlutut dengan satu kaki. Seluruh tubuhnya tertekan dan dia tidak bisa bergerak, terbaring di tanah seperti semut. Kaisar ini telah menunggumu di sini selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri? Ucap Kaisar Si Mei menarik napas dalam-dalam, dan dengan keras, kekuatan ratusan asal-usul transenden dalam kehampaan dan asal-usul Jialuo Mingzu dengan cepat disedot ke dalam tubuh oleh Kaisar Si Mei. Aura di tubuhnya meningkat pesat saat ini. Aura Kaisar yang menakjubkan menyelimuti seluruh aula. Ini sudah berakhir. Merasakan konsepsi artistik Kaisar yang mengerikan yang berasal dari Kaisar Si Mei, semua penguasa dari area terlarang yang hadir gemetar dan ingin berlutut di tempat. Di depan aura master tingkat Kaisar, mereka, seorang master transenden, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tuan Chen, ucap Wan Gu Mingzu memandang Qin Chen. Dengan cemas, dialah yang paling mengetahui kekuatan Kaisar. Kaisar Si Mei telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun. Jiwanya telah hilang dan asal-usulnya telah rusak. Sekarang adalah saat Kaisar Si Mei berada pada kondisi terlemahnya. Jika dia menunggu sampai Kaisar Si Mei telah cukup melahap asal-usulnya dan memulihkan budidayanya, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan pernah menjadi lawan Kaisar Si Mei. Qin Chen memandang Kaisar Si Mei yang dengan cepat melahap ratusan asal-usul transenden dan asal-usul tubuh Jialuo Mingzu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin di tempat. Anda ingin memperbaiki asal-usulnya. Apakah Anda sudah bertanya kepada saya? Bangun, ucap Qin Chen tiba-tiba berteriak dengan marah. Saat dia berteriak dengan marah, 4 harta Kaisar Semu yang awalnya tergantung di depan Qin Chen tiba-tiba mendatangi mayat 4 Kaisar Semu. Di depannya, aura melonjak dalam sekejap, mekar dengan pelangi ilahi yang mengejutkan. Segera setelah itu, ratusan bendera formasi yang dilemparkan ke dalam formasi jiwa ilahi 4 gajah disusun ulang dalam sekejap dan jatuh dalam formasi. Semuanya, aktifkan formasi dan bantu aku. Teriak Qin Chen meraung. Setelah melakukan semua ini, dia mengangkat tangannya dan dengan keras, sungai laut mati yang luas muncul. Itu adalah kekuatan mata air laut mati. Air laut mati yang perkasa mengalir, langsung menyebar ke seluruh aula. Meskipun semua orang tidak tahu apa tujuan Qin Chen, saat Qin Chen berbicara, Guolong Guizu dan yang lainnya mengertakkan gigi dan mendesak bendera formasi. Dalam sekejap, ratusan bendera formasi bersinar bersama, dan formasi jiwa ilahi 4 gajah digabungkan menjadi formasi baru. Saat seluruh formasi beredar, aura formasi yang lebih mengerikan muncul daripada formasi jiwa 4 gajah sebelumnya. Kamu, ucap Kaisar Si Mei memandang Qin Chen di bawah dengan kaget dan marah. Ketika formasi baru ini muncul, hubungan antara dia dan ratusan asal-usul transenden tiba-tiba terputus. Terlebih lagi, rantai keteraturan hitam yang awalnya menutupi tubuhnya bersinar lagi, dan kekuatan penindasan yang tak terlihat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tujuanmu bukan untuk menjarah formasi jiwa ilahi 4 gajah milikku, tetapi untuk membangun formasi yang lebih mengerikan di atas formasi jiwa ilahi 4 gajah milikku.
Ucap Jialuo Mingzu yang sekarang lemah, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Chen dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Pada titik tertentu, Qin Chen mengatur ulang formasi besar dan mengikat Kaisar Simei ke dalam lagi. Huff, aku sudah lama mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan Kaisar Simei. Kalau tidak, mengapa aku harus terlibat denganmu begitu lama? Ucap Qin Chen memandang Jialuo Mingzu dengan dingin. Pertarungan jangka panjang antara dia dan Jialuo Mingzu hanya untuk melumpuhkan Kaisar Simei. Jika tidak, bagaimana dia bisa membuang begitu banyak waktu? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Jialuo Mingzu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di atas, Kaisar Simei bahkan lebih marah. Sialan, bagaimana formasi seperti itu bisa menahan Kaisar ini? Bersamaan dengan aumannya, aura mengerikan menyapu dirinya. Setelah terjebak di sini begitu lama, dia secara naluriah menahan perasaan tertekan. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen berhasil? Aura Kaisar menyapu seluruh tubuhnya, dan dia akan melepaskan diri dari penindasan rantai keteraturan hitam ini dalam sekejap. Rantai keteraturan hitam yang menghalangi Kaisar Simei bergetar hebat di bawah aura mengerikan Kaisar, dan sepertinya siap meledak kapan saja. Formasi baru yang dibentuk oleh Qin Chen jelas tidak mampu menahan Kaisar Simei. Formasinya bergemuruh. Dan 4 harta karun Kaisar Semu terus bergetar, dan ditekan oleh aura Kaisar ini. Cahaya di permukaan harta karun itu meredup seketika, seperti lilin yang tertiup angin, berkedip-kedip masuk dan keluar, tidak lagi megah dan mendominasi seperti sebelumnya. Sepertinya akan meledak kapan saja. Dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh yang keras. Kaisar Simei memegang rantai keteraturan hitam yang melingkari dirinya dengan tangannya yang ramping. Ketika jari-jarinya yang seperti batu giok ditarik dengan kuat, rantai keteraturan hitam itu mengeluarkan raungan yang menusuk dan memicu jalan dan kekuatan yang tak ada habisnya. Lengannya seputih batu giok, jelas sangat lemah dan ramping, dengan untaian sisik tembus pandang, memancarkan kecemerlangan dan pesona yang aneh. Tetapi ketika dia menariknya, kekuatan yang keluar cukup untuk memindahkan gunung, memenuhi lautan, dan meraih bintang dan bulan. Tidak baik, ada ledakan, dan aura menakutkan bergetar. Ekspresi Guilong Guizu dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka mundur satu demi satu. Saat wajah mereka memerah, bendera formasi yang mereka kendalikan bergetar hebat, seperti perahu kecil di lautan badai, akan hancur kapan saja. Tetapi pada saat ini, Qin Chen mendengus dingin, dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia mengangkatnya ke arah langit di atas aula seperti kilat. Kondensasi. Seiring dengan teriakan tajam Qin Chen, energi pedang mengejutkan dengan niat membunuh naik ke langit dan mengalir ke langit di atas aula dalam sekejap. Apa yang akan dia lakukan? Ada sedikit keraguan di benak semua orang, dan mereka semua mendongak kaget. Saat berikutnya, di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya, energi pedang di tangan Qin Chen benar-benar beresonansi dengan batasan pola rahasia di seluruh aula. Di langit di atas aula utama, batasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu, dan aura menakutkan langsung memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa telah turun dan menekan semua orang dalam sekejap. Setelah tekanan yang tak ada habisnya ditekan, Kaisar Simei mendengus, wajahnya berubah drastis, dan dia menatap langit di atas aula, dengan rasa tidak percaya di matanya. Bagaimana bisa? Dia bergumam, mulut ceri kecilnya membuka dan menutup, dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar memicu pembatasan pola rahasia di aula ini. Ini sungguh menakjubkan. Dia telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun, terus-menerus memahami batasan pola rahasia di sini. Selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh banyak pengalaman. Jika tidak, dia tidak akan bisa lepas dari penindasan formasi jiwa ilahi 4 gajah. Namun meski begitu, dia hanya dapat memiliki sebagian pemahaman tentang pembatasan pola rahasia di sini. Namun pada saat ini, Qin Chen sebenarnya memicu pembatasan pola rahasia di atas aula. Ini berarti pemahaman pihak lain tentang pembatasan pola rahasia bahkan lebih tinggi darinya. Sudah berapa lama orang ini berada di sini? Setidaknya di putaran terakhir zona terlarang Laut Mati, Qin Chen jelas tidak termasuk di antara kerumunan. Bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang begitu mengerikan tentang pembatasan pola rahasia dalam waktu singkat ini? Pada saat ini, hati Kaisar Simei sedang kacau. Aura mengerikan ditekan, dan formasi jiwa ilahi 4 gajah yang awalnya bergetar hebat dengan cepat menjadi stabil. Di bawah aura yang dibatasi oleh pola rahasia, bahkan seseorang sekuat Kaisar Simei tidak dapat membebaskan diri, dan jatuh ke dalam banyak kesulitan, merasa tidak berdaya.
Anak ini, luar biasa. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mendapatkan kembali kekuatanku sesegera mungkin. Gumam Kaisar Simei memandang Qin Chen dengan mata kebencian. Dia sangat tegas dan langsung mengerti itu, jika dia mencoba dengan paksa memutus rantai keteraturan lagi, dia pasti akan menderita. Untuk menekan pola rahasia di aula utama dengan lebih intens, prioritas utama adalah memulihkan kekuatan. Jika kultivasinya telah kembali ke puncaknya, bagaimana dia bisa ditekan seperti ini? Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ilahi warna-warni, ekor ular panjangnya berputar-putar, dan aura iblis tak berujung mekar, dengan liar melahap ratusan kekuatan asal yang transenden dan kekuatan leluhur Jia Luoming. Ah! Jia Luomingzu menjerit, seluruh tubuhnya perlahan menyusut, esensinya dengan cepat diserap, dan dia tidak bisa menahan sama sekali, seperti menangkap kura-kura di dalam guci. Ingin memulihkan kultivasimu, ucap Qin Chen menyipitkan matanya sedikit dan mencibir, saya telah merencanakannya begitu lama, bagaimana saya bisa membiarkan Anda memanfaatkan saya? Kata-kata itu jatuh. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Aura besar dari binatang hantu langsung muncul di antara langit dan bumi. Saat aura ini muncul di antara langit dan bumi, seluruh aula dipenuhi dengan aura laut mati yang kaya. Mata air Dewa Laut. Benda ini adalah mata air Dewa Laut yang diperoleh Qin Chen dari tanah leluhur klan binatang hantu. Pada saat ini, di sekitar mata air Dewa Laut, masih ada kristal pembunuh yang mengerikan tersebar di mana-mana, itu adalah tambang kristal pembunuh yang diperoleh Qin Chen. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen duduk bersila di mata air Dewa Laut, dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan mata air Dewa Laut dan kristal laut mati. Tapi ini tidak cukup. Di mata air Dewa Laut, Qin Chen mengaktifkan 4 harta kaisar semu dan tiba-tiba mengaktifkan seluruh formasi. Dengan keras, ratusan kekuatan transendensi dalam formasi perlahan-lahan dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Qin Chen. Aura di tubuh Qin Chen dengan cepat menjadi lembut dan sempurna. Ratusan kekuatan asal transenden ini ditinggalkan oleh para penguasa kuat di wilayah terlarang yang telah dibunuh Jia Luomingzu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan berisi kekuatan dari banyak aturan jalan besar yang dikuasai oleh para penguasa di wilayah terlarang ini. Kekuatan aturan jalan ini sangat bermanfaat bagi Qin Chen dalam meningkatkan kekuatannya di 3000 jalan dunia bawah. Pada saat ini, Qin Chen sangat beruntung karena sebelum dia memasuki tanah terlarang laut mati, dia mentransfer sebagian kekuatan mata air Dewa Laut dan kekuatan tambang kristal pembunuh dari dunia kekacauan ke dalam tubuhnya untuk menerobos. Kalau tidak, biarpun dia ingin menerobos saat ini, saya khawatir dayanya tidak cukup. Tanpa mata air Dewa Laut dan tambang kristal niat membunuh, dia tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menerobos. Saat banyak kekuatan mengalir ke tubuh Qin Chen, aura mengerikan langsung muncul dari tubuh Qin Chen, bertahan di kehampaan seluruh aula. Aura di tubuh Qin Chen tiba-tiba naik dengan cepat di depan semua orang. Bayangan berkabut dengan cepat terbentuk di belakang Qin Chen. Bayangan ini sangat menjulang tinggi, seperti dewa, menatap semua orang yang hadir dengan sepasang mata dingin, memberikan rasa penindasan yang kuat pada setiap orang. Bayangan Dewa Vientian, bukankah ini bayangan segudang fenomena? Apa yang terjadi? Saudara Hades sedang membuat terobosan. Tapi aura di tubuhnya, saat ini, semua orang bingung. Orang terlemah yang hadir juga merupakan penguasa area terlarang transendensi tingkat ketiga. Dia mengetahui kekuatan segudang fenomena dan dengan sangat baik. Bayangan yang menjulang tinggi di belakang Qin Chen jelas merupakan kekuatan Dewa Vientian dari transendensi tingkat kedua. Tapi sekarang Qin Chen ingin menerobos. Apa yang akan dia lakukan dengan wujud dewanya? Kamu sebenarnya baru mencapai alam Dewa Vientian dari transendensi tingkat kedua. Pada saat ini, Kaisar Simei memandang Qin Chen dengan kaget. Mulutnya tiba-tiba terbuka menjadi bentuk O, dan ada kengerian yang tak ada habisnya di matanya. Dia bisa melihat sekilas bahwa meskipun aura di tubuh Qin Chen mengerikan, itu hanya di alam Dewa Vientian transendensi tingkat kedua. Terobosan yang telah dilakukan Qin Chen sekarang adalah dari alam Dewa Vientian transendensi tingkat kedua ke alam tatanan abadi transendensi tingkat ketiga. Apa? Alam Dewa Vientian transendensi tingkat kedua. Saudara Hades sebenarnya belum mencapai alam tatanan abadi transendensi tingkat ketiga. Tidak, Saudara Hades jelas telah menggunakan alam keteraturan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak berada di alam tatanan abadi? Apa masalahnya? Mendengar kata-kata Kaisar Simei, semua penguasa area terlarang yang hadir juga tercengang.
Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menggelengkan kepala dengan liar dan tidak percaya bahwa Qin Chen sebenarnya adalah Master Transcendent di alam Dewa Viantin dari transendensi tingkat kedua. Perlu diperhatikan bahwa tidak peduli seberapa kuat Master Transcendensi tingkat kedua, dia tidak bisa menjadi lawan dari Master Transcendensi tingkat 3. Sebelumnya, Qin Chen tidak hanya mengalahkan semua penguasa area terlarang yang ada, tetapi bahkan Master Kaisar Semu seperti Jialuo Mingzu dikalahkan di tangannya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apakah ini alam Dewa Viantin dari transendensi tingkat kedua? Jika Qin Chen hanyalah transendensi tingkat kedua, apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang kuat seperti penguasa makam kematian dan leluhur iblis bayangan yang mati di tangannya? Tetapi pemandangan di depan mereka saat ini, serta aura tingkat kedua yang memancar dari Qin Chen, membuat mereka percaya bahwa Qin Chen sebenarnya hanyalah transendensi tingkat kedua. Lagi pula, dengan martabat Kaisar Simei, bagaimana dia bisa salah menilai tingkat kultivasinya? Astaga, transendensi tingkat kedua, saudara Hades hanyalah transendensi tingkat ganda. Segala macam suara jatuh ke tanah terdengar tanpa henti. Pada saat ini, keterkejutan di hati setiap orang bahkan lebih kuat daripada saat mereka melihat Kaisar Simei yang terperangkap untuk pertama kalinya. Dampak yang begitu kuat membuat pikiran semua orang menjadi kosong dan menjadi gila untuk beberapa saat. Orang yang paling terkejut di antara kerumunan itu adalah Jialuo Mingzu. Dia dipenjarakan dengan kuat di sana, matanya kusam, seolah jiwanya telah tersedot. Apa yang kalian tahu? Tiba-tiba, dengusan bangga terdengar di seluruh dunia. Itu adalah leluhur Wan Guming. Apa identitas Tuan Hades? Dia adalah eksistensi paling tertinggi di dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh dunia bawah. Sangat mudah untuk membunuh transendensi tingkat ketiga dengan budidaya tingkat kedua. Apalagi jika Tuan Hades menembus transendensi tingkat ketiga, bahkan Kaisar yang perkasa pun akan menundukkan kepala dan bersujud. Ucap leluhur Wan Guming menoleh untuk melihat Kaisar Simei, dan berkata dengan ekspresi arogan, "Kaisar Simei, saya memberi Anda nasihat sebagai orang kepercayaan Kaisar Yuming. Belum terlambat untuk berlutut dan menyerah kepada Tuan Hades sekarang. Jika tidak, kamu akan tahu akibat dari menyinggung Tuan Hades." Ucap Wan Gumingzu dengan suara yang dalam. "Apa, orang kepercayaan Kaisar Yuming?" Gumam Kaisar Simei memandang leluhur Wan Guming, pupil matanya sedikit menyempit. Dia tidak peduli dengan leluhur Wan Guming sebelumnya, tetapi pada saat ini, hatinya terguncang oleh kata-kata leluhur Wan Guming. Dan saat dia mengalami jantung berdebar-debar, aura Qin Chen dengan cepat melonjak, dan aura keteraturan yang tak ada habisnya menyapu tubuhnya. Kekuatan ketertiban dan aturan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Qin Chen. Setelah melahap banyak kekuatan ketertiban dan aturan, Qin Chen akhirnya menerobos ke transendensi rangkap 3. Aura keteraturan yang mengerikan berkumpul dengan gila-gilaan di tubuhnya. Transendensi rangkap 3, benar-benar transendensi tingkat ketiga. Lord Hades benar-benar menerobos alam tatanan abadi. Sulit dipercaya. Sebelumnya, kami ditekan dan dikalahkan olehnya dengan transendensi tingkat kedua dari alam Dewa Viantin. Ini belum pernah terjadi di dunia. Pada saat ini, semua orang kuat yang merasakan aura Qin Chen berubah warna, hati mereka bergetar, dan ada gelombang yang bergejolak di hati mereka. Dunia bawah sangat luas dan terdapat banyak monster. Faktanya, tidak ada monster jenius yang menggunakan transendensi tingkat kedua untuk melawan tatanan abadi tingkat ketiga. Namun monster-monster ini hanya bertarung satu sama lain, kemampuan mereka untuk mengalahkan transendensi rangkap 3 dianggap tidak normal dan sangat langka. Tentu saja, ada juga beberapa monster yang jarang terlihat dalam ratusan juta tahun, dengan budidaya tingkat kedua, mereka dapat mengalahkan transendensi tingkat ketiga, atau bahkan membunuh transendensi tingkat ketiga. Hanya sedikit orang jenius seperti ini yang muncul di hampir setiap era. Kapanpun monster seperti itu muncul, itu akan menimbulkan guncangan di seluruh dunia bawah. Mereka sering disebut benih Kaisar Agung. Mereka adalah yang terbaik yang muncul di suatu era dan diperkirakan akan berdampak pada alam Kaisar Agung di masa depan. Tetapi, itu hanya sebuah harapan. Faktanya, kaisar-kaisar besar sangat langka sehingga satu pun mungkin tidak muncul dalam satu zaman, atau bahkan dalam beberapa zaman. Alasan mengapa ada begitu banyak kaisar besar di dunia bawah adalah karena sejarah dunia bawah terlalu panjang dan luas. Dalam sungai waktu yang panjang, bahkan jika dibutuhkan beberapa zaman untuk melahirkan seorang kaisar yang kuat, ia masih bisa muncul dalam banyak zaman ini. Setiap kaisar agung adalah eksistensi paling menakjubkan di suatu zaman.
Adapun seseorang seperti Qin Chen, yang dapat membunuh Master Transendensi Puncak Rangkap 3 dengan alam Dewa Vientin Transendensi tingkat kedua, dan bahkan menyaingi mereka yang berada di tingkat Kaisar Semu, mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentangnya. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Pada saat ini, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura yang mengerikan, dan kekuatan keteraturan dan transendensi yang tidak dapat dijelaskan dengan cepat naik dari tubuh Qin Chen ke langit, membentuk aura domain yang unik. Ini adalah alam tatanan abadi dari transendensi rangkap 3. Ciri paling jelas dari terobosan dari detasemen tingkat kedua ke detasemen rangkap 3 adalah pembentukan ranah keteraturan. Setelah kekuatan keteraturan abadi berhasil dipadatkan dan dibentuk menjadi alam keteraturan, hal itu dapat disebut transendensi rangkap 3. Dan sekarang Qin Chen sedang memadatkan kekuatan tatanan abadinya. Namun, yang membingungkan semua orang adalah saat aura di tubuh Qin Chen terus meningkat, kekuatan keteraturan di sekitarnya tidak muncul untuk waktu yang lama. Faktanya, berbagai kekuatan terus mengalir, seperti melihat bunga di atas kuda, dan tidak pernah stabil. Tuan Hades, apa yang dia lakukan? Ucap beberapa pria kuat mengerutkan kening, menunjukkan kebingungan. Guilong Guizu dan yang lainnya juga bingung. Setiap orang yang hadir hari ini adalah penguasa area terlarang dari tingkat transendensi rangkap 3, dan mereka yang bertahan hingga hari ini semuanya adalah yang terbaik dalam transendensi rangkap 3. Tentu saja, mereka semua sangat akrab dengan cara menerobos transendensi rangkap 3. Menurut pendapat mereka, dengan kekuatan Qin Chen, dikombinasikan dengan kekuatan banyak aturan yang telah dia terapkan sebelumnya, seharusnya mudah untuk memasuki transendensi tingkat ketiga, tetapi mengapa Qin Chen tiba-tiba berhenti seperti dia terjebak sekarang? Pada saat ini, dalam suasana keteraturan yang tak ada habisnya, Qin Chen ragu-ragu. Di antara banyak kekuatan yang saya kendalikan saat ini, ada cukup banyak yang dapat membentuk kekuatan tatanan abadi. Tapi kekuatan macam apa yang harus saya gunakan untuk menjadikannya landasan bagi saya untuk memasuki transendensi tingkat ketiga? Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Orang-orang kuat transendensi biasa hanya mengembangkan satu sumber kekuatan, jadi tidak ada keraguan atau pertimbangan sama sekali. Mereka hanya perlu menggabungkan aturan asli yang telah mereka kembangkan dengan kekuatan Dewa Vientin untuk mengembangkan tatanan abadi. Tapi Qin Chen berbeda, ada begitu banyak kekuatan yang dia kendalikan, dan masing-masing kekuatan itu sangat mengerikan. Kekuatan asli Kaisar Miekong didasarkan pada luar angkasa dan dapat membentuk domain luar angkasa. Itu juga merupakan kekuatan paling terampil yang saat ini saya kendalikan. Hal pertama yang dipikirkan Qin Chen adalah kekuatan luar angkasa. Karena kekuatan luar angkasa selalu menjadi salah satu kekuatan tertinggi yang dikuasai oleh Qin Chen, dan intinya diperoleh dari asal-usul Kaisar Agung Miekong yang dipadukan dengan jantung luar angkasa. Selain itu, di jalur luar angkasa, Qin Chen sendiri telah menguasai labirin luar angkasa di bidang serupa. Selama dia mau, dia secara alami dapat memasuki transendensi rangkap 3 tanpa hambatan apapun. Tapi selain cara ruang, kekuatan totem Kaisar Ilahi dari Kaisar Kuno Senior juga sangat cocok. Kemudian, Qin Chen memikirkan kekuatan totem Kaisar Dewa. Dalam kehidupan ini, teknik dasar yang dia praktikkan adalah teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Dengan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 sebagai fondasinya dan kekuatan totem Kaisar Dewa Kaisar Kuno sebagai templatnya, sederhana dan mudah untuk memasuki transendensi rangkap 3. Tentu saja, ada juga teknik membunuh yang saya kuasai di penjara di Laut Mati ini. Menggunakan cara membunuh yang benar untuk membentuk alam pembunuhan, dikombinasikan dengan pedang karat misterius dan niat membunuh yang besar di area terlarang Laut Mati, kekuatan ini pasti tidak kalah dengan tingkat Kaisar Agung manapun. Pikiran terlintas di benak Qin Chen satu demi satu, membuatnya sakit kepala. Sangat sulit baginya untuk memilih hanya aturan jalan teratas ini, belum lagi selain jalan teratas ini, seperti domain 10.000 tulang dari Wan Gu Mingzu, domain kematian dari penguasa makam kematian, dan domain api dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa jika Qin Chen bersedia, dia dapat memasuki alam tatanan abadi di tingkat ratusan aturan dan jalan. Terobosan apa yang harus saya gunakan? Ruang angkasa, totem, dunia bawah, niat membunuh. Berbagai pemikiran melintas, tetapi Qin Chen tiba-tiba menjadi tenang di tengah kekacauan aturan. Karena ini merupakan terobosan, Anda harus menggunakan kekuatan inti dan kekuatan yang paling konsisten. Dan apa kekuatan inti Anda yang sebenarnya? Kilatan cahaya tiba-tiba menyala di benak Qin Chen. Pada saat ini,
Pikirannya sepertinya telah kembali ke saat dia terlahir kembali di benua Tianwu. Itu adalah titik awal hidupnya dan landasan perjalanannya. Pada saat ini, Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya dalam nafas alam keteraturan tanpa akhir. Bukankah yang paling mendasar dari diriku selama ini adalah kekuatan darah guntur di tubuhku? Gunakan guntur untuk memasuki Tao dan hancurkan semua kejahatan di dunia. Ini adalah inti Tao-nya. Dia ingin menjadi pelindung dunia ini, menggunakan kekuatan gunturnya yang paling membara untuk memusnahkan semua keberadaan yang melanggar aturan. Ini adalah caranya dan juga intinya. Tiba-tiba, serangkaian busur guntur gelap muncul di sekitar Qin Chen. Saat busur guntur ini muncul, semua orang di seluruh aula merasakan kekuatan penekan yang sangat mengerikan. Guilong Guizu dan yang lainnya tampak ngeri dan berlutut satu demi satu. Mereka memandang Qin Chen yang tergantung di langit di atas formasi dengan ngeri. Pada saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh sambaran guntur gelap, dan gelombang energi yang membuat semua orang gemetar menyebar secara instan. Pada saat ini, Qin Chen seperti dewa guntur kematian, bertanggung jawab atas guntur yang menghancurkan dunia, berdiri tegak dan tak terkalahkan. Kekuatan keteraturan macam apa ini? Gumam serangga pemakan jiwa, leluhur gargoyle, penguasa penjara hitam, leluhur domain jiwa. Hampir semua orang kuat sangat terkejut dengan aura Qin Chen, dan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya jauh di dalam hati mereka. Di tengah formasi, Jialuo Mingzu juga gemetar dan mengangkat kepalanya ketakutan. Ia pernah menganggap dirinya sebagai makhluk paling jahat di tanah terlantar ini, dan menganggap penguasa area terlarang lainnya di tanah terlantar tersebut sebagai badut. Karena dia menyombongkan diri bahwa dia kemungkinan besar akan menjadi master setingkat kaisar dan salah satu raksasa dunia bawah di masa depan. Tapi sekarang, di depan Qin Chen saat ini, dia sebenarnya merasa agak kecil. Seperti seekor semut yang menatap naga dewa, itu adalah perasaan yang tidak dapat diatasi. Jialuo Mingzu berlutut tepat di tengah formasi, dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan gemetar jauh di dalam jiwanya. Kekuatan ini, di atas aula utama, Kaisar Simei juga memandang Qin Chen dalam kehampaan, matanya melebar dan hatinya terguncang. Pada saat ini, aura gelap menggelegar yang berasal dari Qin Chen bahkan membuatnya merasa sedikit ketakutan. Tidak mungkin, saya adalah Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat aturan dan prinsip yang dikembangkan putra ini, bagaimana itu bisa membuat kaisar ini merasa takut? Tidak mungkin ada kekuatan yang begitu mengerikan di dunia ini. Gumam Kaisar Simei ketakutan dan marah, dadanya yang menjulang tinggi naik turun, dan hatinya tidak bisa tenang. Tidak, jika aku benar-benar membiarkan anak ini menerobos, aku pasti akan mendapat masalah. Pada saat ini, Kaisar Simei benar-benar merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Dia merasa jika Qin Chen dibiarkan menerobos, rencana ratusan juta tahunnya mungkin akan gagal. Ini adalah intuisi naluriah yang berasal dari kekuatan kaisar. Untuk pertama kalinya, dia, seorang kaisar yang kuat, sebenarnya takut pada transenden rangkap 3, takut dia tumbuh dewasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui seumur hidupnya, bahkan ketika dia dijebak di sini oleh Jialuo Mingzu, dia tidak pernah merasa seperti ini.